ya. Yo iso sampean. Yo iso to yo. Anu. Surabaya. Wah, dah Surabaya tak iya. Tak iya. Ayo. Madura. Madura dan Cinta-cinta pahit manis yang kau alami sampai saat ini. no. Ada cerita menarik enggak di Singapura atau di Afrika nih, Tan? Yang bisa dibagikan ke kawan-kawan. Ada pengalaman menarik enggak? Ada dong. Apa Lagi orang beli kita. Ya, orang muda. Orang beli kita. Maksudnya gitu. Itu waktu di Singapura tuh. Ya, gitu. Di Singapura itu kebanyakan orang India, Cina. Nah, orang Cina punya dari tempat kita ini orang Teochew. Oh, ya. Iya. Jadi dari pengalaman kau nih yang beberapa bulan lah ya itu berinteraksi dengan orang-orang dari negara-negara lain. Bahwa sebenarnya Pengalaman. itu baru tahu bahwa negara kita ini negara yang kaya loh. Gitu. Kaya, terus orang-orangnya juga junjung tinggi peradaban sama budaya timur tuh bagus. Karena kayak di Cape Town tuh suhunya kadang 10 derajat. Kita sambil nyari matahari. 10 derajat. Jadi lebih baik kita kepanasan ya daripada kita kedinginan bisa mati. Oke. Terus untuk Terus sembako kuli-kulinya sana yang orang kulit hitam itu kasihan. Mm-mm. Untuk beli sabun aja mereka nggak sanggup. Beli sabun Beli sabun, beli Indomie. di Afrika. Iya. Yang sampai nyeleneh. Nah, gimana? Yang nyeleneh nih mungkin budak-budak nih pengen tahu nih ceritanya nyeleneh. Masa adeknya ditawarin ke kita demi sebungkus Indomie sama sabun? Kan gila dah. Maksudnya adiknya dijual ke kau? Aku nggak mau, aku kasih. Ya misalnya gini ya, Cap, ini Enggak, aku bilang aku belum ada makan nih, aku belum bau, belum ada mandi 3 hari kan. dia bilang, Ya udah nih ambil aja. terus? Ini Indomie 2, sabun 1, sabun Asepso, sabun gift tuh yang masih ya itu cuci tangan aja. Ya. Aku bingung mau balas kamu pakai apa ini. Kata dia. Yaudahlah, adik aku aja tuh bawa aja katanya. Ya. Wah, Jadi dia jual adiknya Kacau. demi sabun dan Indomie. Jadi sana. Ya, cerita yang menarik itu. Jadi kawan-kawan kalau punya Indomie di rumah Kalau musik-musik yang single, bisa ditukarkan ke Afrika ya. Bawa banyak-banyak Indomie. tapi ada jadi Juventus. Oke, nanti kalau kita bahas ini terus nanti tak habis-habis. Utamanya Mantoyo nih paling suka nih. Oke, Ton. Terus tadi lanjutkan tadi. Dari Surabaya. Setelah di Surabaya berarti beberapa bulan lah di situ ya. Berapa tahun? Oh, berapa kan tahun? ambil S2 itu 1,5 tahun. Sambil kita kerja di pelabuhan. Saya apply dengan pengalaman di luar negeri itu diterima lah kan. Nah, di bagian kontainer jadi ya kebetulan megang semua. Oh, Bongkar muatnya, jadi plan ke atas kapal, di dermaga, di lapangan. oke. Terus ketemu dengan orang ramai, terus jadi sistem baru yang udah pakai digital semua, nggak pakai manual gitu. Sampai kita kuliah S2. Oh, jadi waktu di Semarang itu apply ke Pelindo. Iya, Pelindo 3. Pelindo 3 kemudian jelalah jedadek. Itu keterima. Terima, jadilah di Pelindo 3 berbarengan dengan S2. Iya. Gitu ya. Iya. Oh, Jadi zaman teknologi gini nih memang IT itu wajib untuk kita semua, apalagi adik-adik tuh. Di situ aku bisa. Jadi sebenarnya enggak ada pakai backingan, enggak ada pakai itu. Kita benar-benar murni pengalaman di tes sama direksi kan udah tahu sendiri. Nah, pokoknya dia udah tahu lah tuh kalau direksi itu. Oh, ini memang bagus nih. Iya. Kalau ini pura-pura nih. Ini bual-bual ya nih. Udah tahu dah dia. Iya. Sambil udah dapat S2, masih kerja di situ karena kita ada pengalaman kemarin di luar, ambil sekolah di kelautannya lagi, ambil tingkat lanjutnya, masternya lah ibaratnya, tingkat masternya. Ya. Di Semarang dulu. Oh, balik lagi ke Semarang berarti. Bolak-balik ke Semarang. Surabaya Semarang. Pakai kereta. Oke, pakai kereta. Surabaya Semarang. Yo. Lah yo iso sampean. Yo so yo. Surabaya. Wah, dah Surabaya tak iya. Ayo. Madura. Madura dan Surabaya itu dan kan gitu. Ya tak jauh. Ya apa, Cok? Terus cerita Semarang Surabaya. Ya, udah lulus. Nah, terus disekolahkan lagi sama kantor. Pelindo 3 tadi. Untuk jadi TOT tentang sistem bongkar muat segala kontainer itu ya kita ngerti kan. Nah, sudah selesai
Nah, saya ternyata ketemu senior yang di Jakarta. Saya ditarik. Waktu itu masih di Surabaya. Masih Surabaya. Oh, ketemu Kamu senior mau di nggak Jakarta. sini? Di Jakarta. Cuman bukan sebagai kamu kerja di kontainer. Kamu sekarang fokus karena kamu basic dasarnya di kelautan dan perkapalan. Kamu mau nggak jadi marine pilot? Apa itu? Nah, Marine itu menjadi pilot. ya. Nah, bahasanya marine. Iya. Oke, Kamu oke. kan ada pengalaman jadi kapten, dia bilang. Ya udah, jadi tugasnya juga sebagai dari perhubungan itu Sabanda mewakili pemerintah untuk safety, untuk apa kita mau mengganti kapten untuk keselamatan semua. Terus itu sih kita pikir-pikir kan. Lah terus saya gimana penggajiannya gitu kan. Ditunjukkanlah yang di Jakarta. Wow. Oke. Siap masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Mata kan. jelar lah tuh ya. Hah? Mata jelar lah tuh. Oh, mata jelas lah. Masih muda, bujang kok. Bujang. Oh, itu masih bujang. Masih posisi. bujang. Oke, Tapi terus? baru nikah. Oh, kalau waktu S2 itu masih bujang. Masih bujang. Oke. Nah, karena dapat istri orang Kalimantan asli. Oh, jadi setelah dari sekolah, Surabaya. sekolah kan lulus tuh. Sekolah lulus. Ambil itu kan. Ambil profesi lagi tuh. Nah, masuk baru- Perindo 2, pindah ke Perindo 2 Jakarta. Baru dikirim ke sini. Oh, baru dikirim ke sini. Kaget lah, gaji tidak sesuai. Oh, di sini itu langsung di pelabuhan ini atau di mana? Di Pontianak dulu, di Pontianak dulu. Oh, di pelabuhan Bikora, Ya. Pontianak. Oke. Ya, kita di situ dulu berapa tahun itulah, terus habis dari Pontianak, terus kita pindah ada di Jakarta, terus ada pindah ke Palembang, ketemu Oh, dengan sempat. mutar-mutar. Oh, sempat muter-muter. Ketemu sama Manda. juragan kita Manda. Amanda, Pak Jaksa. Lah. Di Palembang. Nah, Palembang, terus di Palembang saya ditelepon sama direksi. Itu pelabuhan kamu kan di Kalimantan Barat kan? Ya itu ada pelabuhan baru itu. Itu mau diresmikan sama Pak Presiden. Gimana? Kamu mau pindah sana enggak? Iya. Oh siap. Itu waktu itu posisi istri sudah di sini. Sudah Pontianak. kita pindahin. Oke, siap. Oh, Itu terus. siap. Terus? Terus pindah ke sini. Lah ternyata sini pelabuhannya masih merintis. Karena Jadi benar-benar merintis baru. itu karena baru kantor pusatnya di Pontianak. Nah, di sini perwakilan. Lah jadilah kita merangkap di sini. Oh. Pendapatan menurun tapi untuk loyalitas kita dekat sama keluarga apa sih yang enggak? Iya, ada nilai itu yang kemudian Sama mengembangkan kalau di- daerah, ketemu teman-teman gitu. Itu yang angkanya mungkin itu kayaknya bisa lah lebih tinggi gitu. Jadi ada Tapi- nilai value Tuh. gitu ya. Cuman ya itu kita tuh kok sebagai pegawai atau pekerja tuh jangan nuntut dulu. Tunjukin kita bisa kerja, Kerja dulu, udah bagus. kelihatan Kantor itu ngikutin kita mau apa. pasti ya. Fasilitas apapun dikasih. Jadi pasti kelihatan lah gitu ya. Ya kan udah banyak belum kerja belum itu udah banyak maunya. Tuman. Istri ketemu istri di mana, nikahnya tahun berapa, kemudian sampai sekarang itu seperti apa? Oke. Dulu tuh kenal istri waktu di Untan. Waktu di Untan berarti 2001 2002. Iya. Masih yang 1 tahun itu ya di Iya. Untan. Ya, oke. Nah, terus dia kan di FKIP. FKIP. Yang satu teknik sipil. Nah, FKIP kan biasa suka lewat lorong tuh. Oke. Nah, cuman kita ada ikut organisasi Kavativa tuh kan sama-sama kenal kan. Oh. Jadi sebagai kawan dulu karena ya tahu diri lah kita masih merintis gimana sih. Laki-laki itu kan masih ya dijadiin dilawe-lawe waktu itu. terus. Ya begitulah kan. Nah, terus berkawan dulu. Terus habis dari luar tuh kan pas ngambil di Surabaya ambil S2 ketemu lagi di sini di Ponti acara kampus tuh kan. Oh, pas ngambil apa tuh TOEFL. Oh, ngambil TOEFL di Pontianak kau. Ketemu lagi Ketemu atau udah lagi. janjian memang? Enggak ketemu. Oh, memang ketemu. Ketemu. Berarti memang jodoh itu. Nah, ada janjian kenal, ya? kalau Oke. lebih akrab. Oke. Terus pacarannya setahun. Itu 2000 berapa? 2010 lah. 2010 ketemu lagi. Oke. Terus ya 2010, 2011 baru nikah. Setahun lah pacaran. Oh iya, berarti ketemu itu langsung nembak.
Oh, udah dulu, berapa bulan dulu. Berapa bulan dulu. Berarti kau tinggal bukan lagi. Bang Man, itu Bang Man. Berarti kau tinggal lagi. Tinggal. Oh, tinggal Tapi kan lagi. sudah ada HP tuh. LDR. Komunikasi dulu kan, Ya, tapi ya, sering ya. pulak. Mm-mm. Nah, dengan pengalaman kita ya orangnya ya cocok lah, spek-speknya tuh ada speknya. Ya, oke. Kayak Syarat dan ketentuannya pas. Pas. Oke. Terus? Terus ya udah nikah. Dia di Entikong. Terus? Ya udah, terus kita mutasikan pindah. Lah pertama kan saya masih di Surabaya. Ikut kau berarti setelah jadi pegawai negeri, kemudian kau mutasikan pindah ke Surabaya? Enggak. Mau pindah ke Pontianak, jawaban kantor Pontianak. Lah kamu di Surabaya. Masa pindahin ke Pontianak? Ah. Ya, saya rencana mau ke sini, Pak, sebentar. Oh, sabar, enggak bisa katanya. Oh, iya. Berarti istri itu memang di Pontianak ngajarnya. Oke, kau mau minta mutasi pindah ke Pontianak. Oke, terus? Nah, pas kayak udah pindah di Pelabuhan 2, minta penempatan sini, Ya. dapat, lalu saya urus. Nah, terus. Jadi buat generasi muda, adik-adik tuh yang nonton ya, Nah, usaha dulu. Laki-laki tuh penting usaha dulu. Hasil tuh laki-laki itu terakhir. pejuang. Kita ini pejuang. Nah, sama kan, pejuang juga kan? Pejuang. Loh. Kita ini berkompetisi. Ya, mulai dari dalam tuh udah kompetisi dah. Nah, terus. Kaunya ke istrinya? Istri udah tetap di sini. Oh, istri udah dari sini. Kita bolak-balik. Kau ya tadi tuh bolak-balik. Ya resiko pelaut lah ya. Loh, enggak gitu, udah di sini. Sama. Instansi tuh banyak tuh. Oh iya. Oke. Kayak Manda tuh pelaut kan? Pindah-pindah tuh. Oke, Tan. Tadi apa itu cerita tentang keluarga lah. Saat ini putra atau putri? Sudah? Putri satu Putri aja. satu. Karena udah Domisili 40 di sini di Pontianak juga. Di jalan mana itu rumahnya? Oh, di Tabrani Ahmad, Mando Permai. Mando Permai Tabrani Ahmad. Tetangganya rumah dia dulu lah. Tetangganya saya. Beliau dulu. deh, beliau. Oke. Tan. Oi. Tadi cerita tentang karir, cerita tentang keluarga. Nah, kalau dalam perjalanan hidup kau nih, selama ini, kau pernah ndak ada satu titik kemudian kau nih berpikir, oh ini aku harus berubah? Ada ndak momen? Oh, banyak. Banyak ya. Banyak. Nah, seperti contohnya, ini aku ndak bisa ini kayak gini nih. Aku harus berubah nih. Nah, contohnya gimana kan? contoh dari aku SMA. Hmm. SMA sekolah pakai sepeda. Mm-mm. Minta dibeliin motor, bapak belum mampu. Ya. Nah, terus alasannya kamu kan mau sekolah dinas katanya. Ya udah olahraga dulu tuh pakai sepeda. Sampai tipes tuh. Terus kan. Terus sekali itu aduh, belum bisa masuk kuliah Untan. Kuliah Untan kita sadar diri ya. Ya. Aduh, aku nggak pinter bener juga. Terus kurang telaten untuk bidang ini nih. Aku harus berubah nih. Pas sebenarnya aku pengen kuliah komputer dulu kan. Kalau karena kemarin teman-teman kan tahu sendiri dulu agak bisa ngerti sedikit lah. Itu jawaban bapak gampang. Lah, bapak belum mampu beli komputer, kamu mau latihan gimana? Ya udahlah, sadar diri kamu laki-laki. Hadapi yang di depan aja. Oh ya udah, bapak ngasih masukan kan. Jadi masukin gimana? Coba aja kamu sekolah-sekolah ikatan dinas atau apa yang kira-kira. Kan kamu nggak ada ruginya, nggak ada potong kuping, potong tangan. Kamu tes, kamu tahu loh, ada pengalaman. Oh ya udahlah, kita disupport orang tua gitu. Jadi ya kita coba tuh sana sini ya kecantol lah di perhubungan itu. Itu pun bejo. Itulah salah satu momen kemudian, oh ini aku harus berubah nih. Ketika sebelum itu tuh ini aku ndak bisa nih di sini terus nih gitu. Jadi dapat masukan juga, kunci sukses itu bukan cuma dari diri kita sendiri ternyata kan. Kitanya mau berubah, mindset kita berubah, habit kita berubah, terus sama lingkungan kita juga berubah. Artinya move on, ada perubahan itu ya. Semua harus kita ubah mindset kita yang dulu SMA. Tapi tentu saja itu membutuhkan ini dulu apa itu namanya itu kesadaran diri. Nah, ini saya harus berubah. Ada gitu ya. Betul. Oke. Doa orang tua, kita enggak boleh kualat sama orang tua.
Terus kalau kita punya kelebihan itu jangan pernah pamrih. Pamrih. Oke, Nah. oke. Udah bantu aja, kalau orang susah tuh bantu aja sebisanya. Udahlah, bantu. Nanti kalau Tuhan yang bisa, balas. Bisa bantu lah. Nanti hidup kita dipermudah. Oke. Nah, itulah sampai sekarang itu. Itulah. Nah, sekarang ini gimana cara kau menikmati hidup ini, Tan? Di usia-usia sekarang nih, Tan. Kalau nikmati di sendiri, nah kebetulan kan dulu Tan boleh Banyak- merokok enggak nih? Tan? boleh ngerokok di sini boleh, aman. Itu jauh situ. Kita tak Etan. boleh, Tan. Gimana, Tan? Lanjut, Tan. Jadi Gimana cara kau menikmati hidup nih pada saat ini? nah, kan balik lagi ke dasar dasar. Yang bikin kita bahagia itu siapa? Oke. Jadi kan mindset kita sendiri. Heeh. Spek kita ketinggian atau rendah. Heeh. Terus kita silau nggak dengan sekeliling kita. Heeh. Itu yang bikin kita nggak bahagia. Hmm. Jadi bahagia itu dari diri sendiri. Itu kok versi saya ya. Iyalah, ini kan tentang kau. Ah. Bukan tentang Mantoyo. Ah. Nah, terus jangan mandang lihat ke atas, mandang ke bawah. Kalau mandang ke atas terus, aduh kita kurang. Oke. Pasti begitu. Kok dulu saya pengen punya motor, aduh ibarat kok punya motor udah kayak apa lah aja. Ternyata udah punya motor, udah punya mobil, masih aja kurang. Oh iya ya belum punya rumah, oh iya belum punya ini. Nah itulah manusia. Berarti dari diri kita sendiri tuh. Jadi kau ini menikmati apapun itu bisa kau nikmati. Nah, Dalam keadaan apapun, misalnya dalam keadaan lagi banyak masalah, itu bisa kau nikmati. Maksudnya Bisa. karena jadi tadi tergantung sudut pandangnya. nah, yang bikin orang tuh jatuh itu dari sudut pandang tuh. Jadi tergantung kita. Itu anggap kita di beban atau tantangan. Oh, Nah. oke. Kalau beban ya udah. Kalau Stuck tantangan kita di situ. kita berjuang. Berjuang. Wah, ini jadi pengalaman baru nih. Gue dapat ilmu nih. Oke. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Oke. Supaya kita bisa, rangkulah orang lain yang lebih ngerti. Oke. Minta pendapat, Ah. minta pelajaran hidupnya. Oh, itu. Oke. Jadi menikmati hidup versinya Anton ini ya bersyukur dia. Bersyukur. Bersyukur ya dengan keadaan. Kalau me time, cintailah hidupmu dan pekerjaanmu. Artinya kau sedang bekerja tuh juga kau menikmati. Nikmati. Oh, Di situ kita bisa ketemu banyak orang. Oke. Bisa bersilaturahmi, Oke. bisa komunikasi, dapat ilmu, wawasan, kawan, Oke. nah, dan juga kita bisa paduin dengan hobi kita. Hobi. Wah, Ngomongkan kalau hobi. itu me time. Ngomongkan hobi ini tadi. Ah, Apa tuh? IT. Oh, ngoprek-ngoprek. Ngoprek. Apapun yang sekiranya bisa dioprek tentang Dan- teknologi. Teknologi dan bisa mendukung kerjaan kita. Oke. Nah, oke, jadi saya oke. udah pelajari semua pekerjaan itu nanti akan adanya capek, lelah, dan bosan. Adalah, bosan menghadapi Udah pasti itu semuanya. menghadapi kebosanannya. Dan Gimana itu tuh, me Bang? time-nya itu. Oh. Jangan jadi beban Ya. kita. Ini ada pertanyaan cepat yang harus dijawab cepat. Oh iya. Nanti penjelasannya nanti. Oh iya. Santai ini. Aduh. Tan, pilih. Jadi orang baik atau banyak duit? Baik. Baik, oke. Jika bisa kembali ke masa lalu, adakah hal yang akan diubah? Tidak, karena masa lalu membuat kita makin baik ke depannya. Oke, enggak ada yang dirubah. Tidak perlu. Oke. Satu hal yang orang tidak tahu tentang Anton. Satu hal yang tidak tahu ya. Ah. Ada. Tidak ngorok. Itu. Tidak ngorok. Oke. Itu udah rekod yang lainnya. Nanti Oke. aku kasih tahu. Iya, oke, berikutnya ada 4 nih. Berikutnya ini yang terakhir nih. Kalau bisa memilih, Nah, Anton pengen jadi orang manusia dengan fisik dari negara mana? kok bisa milih ya? Ya, kalau bisa milih. Aduh, kalau fisik ya? Ya fisik. Ya Indonesia aja sih. Indonesia aja, oke. Aku udah ngerasa daerah dingin nggak enak. Oke. Buktinya sekarang mereka susah energi kedinginan. Kita bedah satu-satu. Oh iya. Yang pertama, orang baik atau banyak duit? Orang baik, kenapa tuh? Kalau orang banyak duit, tiap bulan cuci darah apa enak? Oke. Nah,
Tapi kalau orang baik, Ah, karena kita baik sama orang doain kita nih. ah. Nah, kita jadinya didoain sehat, selamat. Oke, jadi tenang gitu. Nah, dan kita kalau baik tuh, kalau pribadi aku lebih bahagia bisa nolong orang. Oke. Nah, itu aku puas. Itu berarti kebahagiaannya ada di situ. Iya. Oke. Makanya memilih bahagia Nah. dengan menjadi orang baik. Iya. Oke. Pertanyaan tadi yang kedua, jika bisa ke masa lalu, apa yang mau dirubah? Nggak ada yang mau dirubah. Kenapa tuh? Karena tuh manusia jadi tuh karena perlu ditempa. Oke. Nggak ada sesuatu yang instan. Oke. Jadi kalau kita nggak, masa lalu kita tuh terlalu mulus, dimanja, nggak mungkin aku jadi seperti ini. Oke. Karena panasnya gini, aduh itu panas, hitam. Oke. Kan nggak mungkin juga kan. Oke. Bang Mat gimana? Pakai sunblock? Terus pertanyaan yang nomor 3 tadi, satu hal yang orang tidak tahu tentang Anton itu tidak ngorok. Ya, iya betul. Betul. Itu karena aku polip Oh ya gitu. di sini. Jadi kayaknya kau harus menyediakan satu tempat tersendiri di dalam rumah. Jangan tidur sama istri sama anak. Nanti ganggu mereka tidur. Oh, udah tahu. Oh, udah tahu. Tinggal dimiringkan hilang. Kendangan ini. Aduh. Oke. Yang terakhir, memilih jadi manusia dengan fisik dari negara mana? Indonesia saja. Indonesia. Kenapa tuh? Kita mikir bukan untuk sekarang ya. Sampai kita udah tua. Orang tua rata-rata lebih rentan tahan dingin atau tahan panas. Oke. Nah, karena sudah aku pengalaman di daerah subtropis kayak gimana, aku lebih baik di Indonesia. Jadi oke. Ya, itu mungkin itu saja podcast kali ini, Ton. Oke. Nah, ini tadi ceritanya ini sudah panjang sekali. Oh. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Kita masih ada agenda berikutnya Boleh. di Pelabuhan Kijing ini kan. Boleh. Kita masih akan jalan-jalan lagi. Wah. Jadi kita antar. Kita akhiri dulu podcast pada hari ini. Ton, satu yang terakhir, Ton. Betul. Closing statement. Ada enggak yang mau disampaikan ke kita semua lah? Kawan ya, untuk angkatan kita atau untuk generasi muda? Terserah lah. Kalau untuk generasi muda ya gimana? Oh, kalau untuk angkatan kita ini, betul kata Kowi, jangan dengan puas dengan posisi sekarang, tapi dengan strategi. Andai kata kau mau melangkah yang lebih bagus lagi, perlu persiapan yang matang. Jangan gegabah ngambil keputusan. Oke. Karena kita hidup bukan kayak game, bisa direset. Bisa diulang. Oke. Itu harus benar-benar matang. Kayak aku dulu juga pindah, resign dari Perindo 3 ke Perindo 2 juga. Aku diam-diam dulu. Tes dulu, lulus dulu, baru sana aku balik lagi Surabaya. Pengunduran diri pindah sini. Ya. Karena untuk di sekolahan lagi pokoknya kan. Kita berpikir 2, 3, 4, 5, 6 ke depan dengan menggunakan strategi-strategi. Betul. Ya, oke. Dan keluarga kita juga, tanya keluarga. Oke. Ya, mungkin podcast kali ini itu saja. Nanti sampahnya akan saya ambil biar lingkungan sini terjaga. Kita tetap harus menjaga green port. Oke, makasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau ada saran siapa lagi yang pengen kita ajak ngobrol, itu tuliskan di komen siapa lagi yang akan kita ajak ngobrol. Sampai ketemu di episode berikutnya podcast 2001 sampai saat ini. Oke. Dah.